Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita di mana Allah memberikan taufik dan izinnya kepada kita untuk bisa berkumpul lewat Zoom dalam rangka sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka sama-sama untuk belajar agama, yang kita berharap dengan aktivitas ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya pada kita, Allah bukakan jalan ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, dan barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka Allah jadikan dia faqih, paham dan mengerti tentang agamanya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan atau sedikit tentang fikih Ramadan. Dan seperti yang kita tahu tadi disampaikan oleh Bapak Reza, alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan pahala kepada beliau ya, dan kepada Bapak dan Ibu semua atas waktunya dan kesempatannya, kemudian pikiran dan tenaganya untuk bisa bersama-sama belajar agama. Tadi disebutkan oleh Pak Riza hafizahullah, kita sekarang di bulan Sya'ban dan pertengahan bulan Sya'ban. Ya, sekitar 2 pekan lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung. Bulan yang suci, yang kita hendaknya berdoa pada Allah sebagaimana kaum salaf dulu ya, minta sama Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang. Kemudian Allah berikan taufiknya untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan hal yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sebelum kita masuk Ramadan adalah kita harus memahami fikihnya. Karena
ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas yang pertama tentang hukum siam, hukum puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ruknun min arkani al-Islam wa fardun min faraidihi, kata ulama bahwa puasa Ramadan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu kewajibannya. Dan ini didasari oleh Al-Quran, kitab suci kita, kemudian oleh hadis dan ijma'. Jadi hukum puasa Ramadan adalah wajib, ia merupakan salah satu rukun Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, maksudnya puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kebaikan Ramadan akan kembali kepada kita semua. Yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak butuh ibadah kita. Justru kita yang butuh pada Allah. Kalau kita perhatikan semua ibadah, itu kebaikannya buat kita. Puasa Ramadan kebaikannya buat kita. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan dalam bertakwa ada kebaikan, ya, untuk individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Apabila semua kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya, berikan kemudahan untuk kita dalam urusan dunia. Kemudian juga dalam urusan bernegara, ketika manusia itu bertakwa, Allah akan limpahkan curahan rahmat-Nya dari langit dan bumi. Ya. Jadi permasalahan kita sesungguhnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah bukan kita menghadapi masalah yang banyak. Permasalahan kita yang hakikat dari permasalahan kita adalah masalah ketakwaan kita. Karena janji Allah tidak pernah meleset. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, mengurus langit dan bumi, mengaturnya, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya dari yang terkecil sampai terbesar, yang mengatur dengan sedemikian hebatnya. Masa tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kita? Itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, yang paling besar dari masalah kehidupan kita adalah takwa kita. Kalau misalkan kita bertakwa, maka semua permasalahan yang terasa berat, Allah mudahkan. Allah berikan jalan keluarnya. Jadi semua ibadah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hakikatnya adalah untuk kebaikan kita semua. La'allakum tattaqun. Dan puasa, ketika kita melaksanakannya, hamba-hamba Allah melaksanakannya, kebaikannya untuk kita semua, untuk individu-individu kita dan masyarakat kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara.
yakni yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian haji dan puasa Ramadan. Dalam lafaz yang lain puasa Ramadan dulu kemudian haji. Jadi kita puasa dasarnya Al-Qur'an kita dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berkata wa ajma'atil ummati 'ala wujubi siyami Ramadan. Umat telah sepakat akan kewajiban puasa bulan Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam, wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kata ulama, bisa menjadi orang yang kafir, yang murtad dari Islam. Ini tentang hukum puasa Ramadan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan puasa Ramadan. Banyak sekali hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan atas dasar mengharapkan pahala, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Seseorang yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, betul-betul iman, bukan karena yang lain, ya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena takut oleh manusia, oleh atasan, atau bukan karena malu, tetapi karena iman, kemudian juga mengharap pahala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang berpuasa akan dibukakan pintu surga, ya, yang namanya pintu Ar-Rayyan. Dia akan memasuki surga lewat pintu Ar-Rayyan. Hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad ini Bapak Ibu, dia nama aslinya Hazn, ya. Kemudian Rasulullah SAW merubah namanya dengan Sahal. Hazn ini artinya susah, ya. Rasulullah SAW mengubahnya dengan Sahal. Ini merupakan contoh yang baik dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita ngasih nama anak itu dengan nama yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau bersabda, Inna fil jannati baban, di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, namanya Ar-Rayyan. Kata Rasul, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, orang-orang yang puasa akan masuk lewat pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak ada selain mereka yang masuk lewat pintu tersebut. Dikatakan pada hari itu, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, maka mereka itu bangkit, tidak ada yang masuk, ya, lewat pintu tersebut seorang pun selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad, apabila mereka masuk, pintu ditutup dan tidak ada yang masuk lewat pintu tersebut. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, ya, yang disebutkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara keutamaan puasa Ramadan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, atau puasa secara umum, itu sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi.
Kemudian Rasul menghabarkan bahwa lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia dengan membawa pahala puasanya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini poin yang kedua. Tentunya kita bahas beberapa hadis dari sekian banyak hadis. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bahas adalah tentang dasar diwajibkannya puasa Ramadan adalah dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal, maksudnya hilal ini bulan yang nampak, ya, yang dilihat tanggal atau malam 30, ya, di tanggal 29 Sya'ban. Jadi ada pertanyaan, bima yathbutu syahr? Dengan cara bagaimana kita mengetahui Ramadan itu tiba? Ya, sunnahnya bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihatnya. Maksud berbuka ini artinya berbuka dari puasa di bulan Syawal juga ditandai dengan melihat hilal. Apabila mendung, awan menutupi hilal, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan apabila ada salah satu dari orang Islam yang adil, yang kita thiqah, ya, melihat hilal, kemudian menghabarkannya kepada yang berwenang, seperti sekarang oleh pemerintah, ya, maka wajib diterima, ya. Kemudian pemerintah mengumumkannya, dan wajib bagi kita untuk berpuasa Ramadan. Ini didasari dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, ya, hadisnya sahih dalam Irwaul Ghalil, ya. Ibnu Umar berkata, tara an-nasu al-hilal, manusia melihat hilal, melihat hilal. Kemudian fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian aku menghabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku melihat hilal. Fasoma wa amara an-nasa bi siyamihi. Kemudian Rasul berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian yang perlu kita baca atau perlu kita ingat, ada tanbih dari ulama, ini nasihat buat kita semua. Kata ulama, wa man ra'al hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuman nas. Orang siapa yang melihat hilal sendiri, dia tidak boleh puasa sehingga manusia di negerinya berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiru. Tidak boleh juga berbuka, ya, menyatakan masuk kepada bulan Syawal sehingga manusia berbuka. Dasarnya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tafturun wal adha yauma tudhahun. Artinya puasa itu di hari kalian berpuasa, berbuka di hari kalian berbuka. Dan Idul Adha itu di mana kalian melakukan kurban. Kemudian ulama berkata, faminal khata'. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya membaca kitab Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Al-Badawi, ya, hafizahullah. Di sini beliau berkata, faminal khata' siyamu ba'din nas ma'a daulatin mujawiratin wa fitaruhum ma'aha. Di antara kesalahan, sebagian manusia berpuasa bersama negeri tetangga, berbuka bersama
mereka mukhalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim, menyelisihi negerinya sendiri. Li'annal jama'ata haqqun wa shawab. Karena jamaah merupakan hak dan shawab, yakni kebenaran dan kebaikan. Wal furqatu zaygun wa azab. Sedangkan perpecahan merupakan penyimpangan dan azab. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 13, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Ini nasihat dari para ulama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi kalau kita ingin mempersatukan kaum muslimin di dunia, maka kita hendaknya bersatu dulu dengan kaum muslimin di negeri kita. Habis itu bersatulah kaum muslimin dengan sesama lainnya dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Sebuah hal yang tidak elok seandainya kita mengikuti puasa dan Idul Fitri dengan negara lain, tapi kita menyelisihi negara kita sendiri atau manusia yang ada di negeri kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya poin yang keempat yang ingin kita bahas adalah ala man yajib. Ala man yajib. Puasa Ramadan ini wajib untuk siapa? Di dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, karya Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, beliau berkata, ajma'al ulama ala annahu yajibu as-shawmu 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-hayd wan nifas. Kata beliau, ulama telah sepakat bahwa wajib untuk berpuasa, ya, wajib berpuasa maksudnya bagi muslim berakal, balik, sehat, mukim. Ya, 5 hal ini. Pertama muslim, kemudian berakal, balik, sehat, mukim. Dan wanita suci dari haid dan nifas. 6 hal ini perlu dipahami oleh kita semua. Jadi lawan dari muslim itu kafir. Lawan dari muslim kafir. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat, ya, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Muhammad Rasulullah, wajib baginya untuk berpuasa. Ya, wajib baginya untuk berpuasa. Sebuah kesalahan ketika kita bilang kepada saudara kita muslim, mas atau mbak, ayo puasa. Kemudian dia jawab, tidak ada tidak ada paksaan dalam agama, kata dia. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ini jawabannya keliru. Kenapa keliru? Kalimat la ikraha fid din buat orang di luar Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dia sudah yakin Islam agamanya, betul tidak ada paksaan, tapi dia harus, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan untuk dirinya. Ya. Jadi kalau muslim wajib berpuasa. Kalau kafir nggak wajib berpuasa. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, ulama menyebutkan apakah orang kafir yang tidak wajib berpuasa itu akan mendapatkan dosa karena tidak berpuasa? Apakah diazab dan disiksa juga karena tidak puasa? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena kalau misalkan tidak wajib kemudian tidak mendapatkan dosa karena tidak puasa, orang kafir lebih enak daripada orang Islam. Ya. Jadi apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Di surat Al-Mudaththir
Ya, ayat yang bisa kita baca dari ayat 41. Ya, anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak ngasih makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dulu kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan adanya hari kiamat, kata ulama, kafir, ya, masuk neraka. Tetapi ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka Saqar, ya, diazab di neraka Saqar, mereka menjawab di antara penyebabnya adalah tidak mengamalkan furu' Islam, ya, cabang-cabang keislaman. Disebutkan oleh mereka, qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat dulu. Ini kata ulama, ini menunjukkan bahwa orang kafir selain diancam karena kekafirannya, mereka juga diminta untuk melaksanakan amalan-amalan Islam dan mereka akan mendapatkan azab karena tidak melaksanakan amalan-amalan Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan seterusnya. Oleh karena itu, sungguh bersyukur kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi kaum muslimin. Walaupun Islamnya dari lahir. Islam dari lahir tidak masalah, yang penting kita belajar agama. Kemudian yang kedua, al-aqil, orang yang berakal. Ya, al-aqil ini orang yang berakal. Lawan dari orang yang berakal adalah yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal. Tidak harus orang gila, ya. Orang yang berakal wajib puasa. Lawan dari berakal tidak punya akal. Masuk di dalamnya orang gila, ya. Orang gila tidak wajib puasa. Masuk di dalamnya adalah orang tua yang sudah pikun. Pikunnya betul-betul pikun, ya. Pikunnya betul-betul pikun. Jadi kalau misalkan kita punya saudara, tetangga, atau siapa saja dari saudara kita yang sudah tidak sadar lagi karena pikun, orang tua, maka tidak wajib puasa. Ya. Beda dengan orang tua yang belum pikun, dia tidak sanggup puasa, dia tidak wajib, tetapi bayar fidyah. Tapi orang tua yang sudah pikun, tidak wajib dan tidak bayar fidyah. Sama orang gila tidak bayar fidyah. Begitu juga kalau ada orang yang kecelakaan, kemudian sampai gagal otak. Ada saya punya kawan cerita di daerahnya ada orang yang masya Allah pinter matematikanya, ya, bahkan dosen dia ngajar di sebuah perguruan tinggi, kemudian kecelakaan, terbentur kepalanya, kemudian dia gagal otak dan tidak sadar, ya, tidak mengerti, bahkan mungkin hitungan-hitungan yang sangat mudah, 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu tidak bisa. Nah, ini sudah tidak berakal. Nah, yang semacam ini tidak wajib berpuasa, juga tidak bayar fidyah. Tapi kalau orang tua, kalau kita punya orang tua di rumah, kita datang ke rumah, kemudian pas bulan Ramadan, kita nggak paksa dia untuk puasa. Misalkan mak atau ayah, kalau nggak sanggup nggak apa-apa, ya, untuk tidak berpuasa karena sudah syekh, sudah sepuh, tetapi bayar fidyah. Bayar fidyah. Nanti insya Allah kita jelaskan dalilnya. Kemudian al-balik. Yang ketiga, orang yang balik. Lawan dari balik adalah anak-anak kecil. Anak kecil yang belum balik, ya, tanda-tanda balik laki-laki, misalkan umur 15 tahun, kemudian sudah tumbuh rambut-rambut di sekitar kubul dan zubur, ya,
Kemudian untuk wanita haid, ya, untuk wanita haid, kemudian ihtilam, ya, mimpi basah, ini tanda-tanda balik. Kalau sudah kita ketahui anak kita sudah balik, maka kita wajib perintahkan anak-anak kita untuk berpuasa. Tetapi kaum salaf, ya, mereka sangat perhatian dengan anak-anak mereka. Walaupun belum balik, mereka diajarkan, dilatih untuk berpuasa, ya, dilatih untuk berpuasa sejak dini, supaya ketika sudah balik sudah tidak susah lagi. Kemudian yang keempat adalah as-sahih. As-sahih, sehat. Lawan sehat adalah sakit. Ya, lawan sehat adalah sakit. Dan yang kelima adalah mukim. Mukim ini tidak dalam safar, tidak ketika safar, ya. Nah, ketika sehat dan tidak safar, ada di kotanya, tidak melakukan perjalanan, ini wajib berpuasa. Kalau misalkan dia sakit atau safar, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit atau berada dalam safar, maka boleh tidak berpuasa tetapi mengganti di hari-hari yang lainnya. Apabila orang yang sakit dan orang yang safar mau berpuasa, tetap berpuasa, ya, maka puasanya sah, ya. Jika ada pertanyaan, mana yang lebih utama untuk orang yang sakit dan untuk orang yang mengadakan safar? Apakah berbuka atau apakah dia berpuasa? Ya. Jawabannya adalah in lam yajidil marid wal musafiru masyaqqatan bis-shaumi fas-shaumu afdal. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Apabila orang yang sakit dan orang yang melakukan safar dia tidak menjumpai atau tidak mendapati sesuatu yang memberatkan dirinya, artinya tidak berat, ya, apalagi safarnya misalkan sekarang, Masya Allah, safarnya sekarang diantar pakai mobil, misalkan, walaupun ke Surabaya, ya, atau ke luar kota yang lain, atau ke luar pulau, ya, atau ke negara lain. Safarnya dari rumah ber-AC, berangkat ke bandara pakai mobil ber-AC, kemudian di bandara ber-AC, kemudian naik pesawat ber-AC, kemudian sampai di tempat tujuan ber-AC, masuk ke rumah yang kita tuju ber-AC, atau ke hotel ber-AC. Ya, tidak ada masyaqah di sini. Bahkan mungkin saudara kita yang tinggal di kota yang kerjanya gojek, ngantar kaum muslimin, ngantar manusia, ya, keperluan mereka dan seterusnya, ini lebih berat kadang, ya. Nah, kata ulama, kalau safarnya tidak susah, fasaumu afdal. Maka lebih bagusnya puasa. Wa in wajada masyaqqatan, kalau ada masyaqqah, artinya berat terasa baginya, fal fitru afdal. Maka berbuka lebih utama. Ya, berbuka lebih utama. Ini didasari dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami dahulu berperang, ya, melawan orang-orang kufar dan musyrikin di bulan Ramadan. Faminna as-sha'imu wa minnal muftir. Di antara kita ada yang puasa dan ada yang berbuka. Fala yajidu as-sha'imu 'alal muftiri wal muftiru 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Mereka memandang kalau ada kekuatan, artinya bisa kuat untuk berpuasa, maka dia berpuasa dan itu bagus.
Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Dan mereka juga memandang kalau melihat diri mereka lemah, tidak sanggup berpuasa atau susah berpuasa, ya dia berbuka dan hal itu pun bagus, ya. Dan hal itu pun bagus. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini ada pembahasan disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ma yajibu 'ala syekhil kabir wal mar'atil ajuz wal marid alladhi la yurja bur'uh. Kewajiban apa yang diwajibkan, ya, atas orang tua, ya, yang sudah tua, maksud syekhul kabir, laki-laki yang sudah tua, wal mar'atil ajuz, perempuan yang sudah tua, ya, kakek nenek, wal marid alladzi la yurja bur'uh. Yang ketiga, orang yang sakit yang tidak diharap, yang bukan tidak diharapkan, ya, bahasanya itu yang susah sembuhnya lah, ya, yang susah sembuhnya. Kalau sembuh dia diharapkan sembuh tentunya. Tapi menurut dokter ini berat sembuhnya, susah sembuhnya, ya, la yurja bur'uhu. Ini tidak sembuh-sembuh, ya, atau tidak bakalan sembuh, ya. Nah, jadi kita harus tahu tentang hal ini karena kadang ada di antara kita, ya, karena semangat dengar ceramah dari sebagian asatidzah, sebagian ustadz atau ulama atau syekh, pulang kemudian mendapati orang tua yang sudah sangat tua, gitu kan. Dia bilang, "Mbak atau Pak, wajib loh puasa," gitu. "Kalau nggak puasa berdosa." "Nah, anak nggak bisa puasa karena susah," ya. Dia bilang, "Enggak, Pak, wajib puasa." Ya. Ini karena tidak punya ilmu. Kasihan, ya. Kasihan orang tua, ya, kalau dia dipaksa tidak sanggup. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya. Syekh berkata, wa man ajaza 'anis siyami likibar, barang siapa yang tidak sanggup puasa dikarenakan sudah tua, au nahwihi, atau sebab yang lain, aftara wa at'ama 'ala kulli yaumin miskina. Dia boleh berbuka dan dia memberi makan setiap harinya, ya, untuk orang miskin. Ini didasari dengan surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang tidak sanggup puasa itu dia wajib membayar fidyah, ya, memberikan makan kepada orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, gimana cara memberi makannya? Ya, cara memberi makannya itu dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, di dalam hadis di Irwaul Ghalil, ya, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu dha'afa anis shaumi 'aman fa sana'a jafnata saridin wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Dari Anas bin Malik, ketika beliau sudah lemah, ya, di suatu suatu tahun, ya, artinya nggak bisa puasa Ramadan, fasona jafnat sarid, dia bikin makanan sarid, ya, kemudian memanggil 30 orang-orang miskin, kemudian fa'asba'ahum, mereka makan sampai kenyang. Jadi di antara caranya seperti itu. Di antara caranya adalah kita bisa memasak di rumah, ya, kemudian kita panggil 30 orang, kita makan. Ya, mereka makan, 30 orang miskin. Bisa juga caranya adalah 10 hari 10 hari, atau 5 hari 5 hari, atau 15 hari 15 hari, atau seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, boleh dilakukan di bulan Ramadan, boleh juga dilakukan di bulan Syawal, selain setelah bulan Ramadan. Nah, ini tentang yang tidak sanggup puasa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang arkanus shaum, rukun-rukun puasa.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang pertama niat, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan orang yang berpuasa wajib, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wajib meniatinya di malam harinya sebelum fajar, ya, sebelum fajar. Ini didasari dengan hadis Hafsah, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Orang yang tidak meniatkan puasa sebelum fajarnya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, oleh karena itu di malam hari kita berniat untuk berpuasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu tidak harus sebelum fajar. Ya, pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau tidak mendapati makanan, beliau bilang kalau gitu saya puasa. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Ini didasari dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu as-siyama ilal lail." Ya. Jadi Allah berfirman, "Wa kulu washrabu," makan dan minumlah, ya. Atau di sini dimulai dari kalimat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang gaulilah istri dan cari ketetapan Allah yang Allah berikan pada kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ya. Maksudnya fajar yang shadiq, ya, sampai datang fajar shadiq. Ini diumpamakan benang putih dari benang hitam di waktu fajar sampai datang waktu fajar. Artinya setelah datang waktu fajar, suami istri menahan diri dari berhubungan, suami istri menahan diri dari makan, dari minum, ya. Kemudian summa atimus syiyam, kemudian sempurnakan siam dari terbit fajar sampai malam. Maksudnya sampai terbenam matahari. Ini dalil rukun yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 187. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah dua rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berikutnya adalah kalau kita menahan diri dari terbit fajar sampai matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa? Kita bahas. Ada 6 hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Yang pertama dan yang kedua adalah makan dan minum dengan disengaja. Lawannya tidak disengaja. Ya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang ngasih makan dan Allah lah yang ngasih minum. Ya.
Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam ya, Al-Bukhari, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau di antara kita biasanya awal-awal puasa ini seseorang lupa kadang ya, awal puasa, karena sebagian orang, tidak semua orang ya, sebagian orang dia karena biasanya nggak berpuasa, kemudian apalagi haus kemudian minum atau makan ya. Kemudian selesai baru teringat. Nah, ketika teringat maka hendaknya diingat hadis ini ya. Banyak yang bertanya, ini saya batal puasa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang lupa berpuasa, dia makan dan minum, ya. Dan barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan minum, sempurnakan puasanya. Karena yang ngasih makan dan minum hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana dengan orang yang makan, kemudian pas tinggal 1 sendok, ingat, ya, ingat, ini puasa saya nih, lanjutkan apa tidak? Apakah ada kata tanggung? Jawabannya adalah kita tidak boleh lanjutkan. Karena kalau lanjutkan batal puasanya. Ya, kita nggak boleh lanjutkan, kumur-kumur selesai. Nah, yang ketiga, al-qai'u amdan, yakni muntah dengan sengaja. Ya, ini didasari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul bersabda, "Man zara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada." Orang yang muntah tidak sengaja tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Orang yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqada. Kalimat hendaknya dia mengqada menunjukkan bahwa puasanya batal. Kemudian yang keempat dan yang kelima untuk wanita, al-haid wan nifas. Khusus bagi wanita, selain yang membatalkan 1, 2, 3 tadi, adalah haid dan nifas. Jadi ketika di siang hari, walaupun misalkan 1 jam lagi mau berbuka, kemudian datang bulan, maka batal puasanya. Diganti ya di hari yang lain. Begitu juga kalau nifas. Ini dasarnya adalah ijma ulama. Kemudian yang keenam adalah al-jima. Ya, al-jima bercampurnya suami istri ini bisa membatalkan puasa. Ya, orang yang suami istri yang melakukan hubungan di siang hari, maka dia tentunya berdosa kalau disengaja ya, dan membatalkan puasa. Selain itu harus membayar kafarat. Ya. Dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Hadisnya sahih muttafaq alaih. Kata Abu Hurairah, ketika kami duduk di samping Nabi SAW, datang seorang laki-laki, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku binasa." Kata Rasulullah, "Malak, apa yang terjadi?" Dia berkata, "Waqatu ala imraati wa ana shaim." Anda mencampuri istri saya dalam keadaan puasa. Rasul berkata, "Hal tajiduna raqabatan tu'tiquha?" Apakah ada budak yang bisa kau merdekakan? Kata dia, tidak. "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Dia jawab, tidak. Kemudian yang ketiga, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia jawab, tidak. Lihat, ini kafarat yang melakukan hubungan suami istri. Jadi yang pertama, ya, memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, kalau tidak ada, puasa ya 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut ini adalah tidak ada putusnya. Seandainya seseorang sudah 1 bulan setengah dia puasa, kemudian dia batal, ya, maka diulang dari awal. Ini maksudnya. Ini kata ulama demikian. Dan tentunya gimana sanggup? Ya 1 bulan saja tidak sanggup, gimana 2 bulan. Dan yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Dan subhanallah, ketika ditanya, apakah engkau
bisa memberikan makan 60 orang miskin? Dia jawab, tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Kemudian setelah itu ya didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang datang membawa sekeranjang korma. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aina sa'il, di mana yang bertanya?" Dia jawab, "Saya." Kata Rasul, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambil ini kemudian sedekahkan ini. Sedekahkan kurma ini. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Ala afqara minni ya Rasulullah." Apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada keluarga di antara dua dataran bebatuan hitam yang lebih fakir dariku. Kemudian Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Kemudian Rasul berkata, at'imhu ahlak. Berikanlah makanan untuk keluarga. Berikanlah dia sebagai makanan untuk keluarga. Subhanallah, indahnya Islam di sini ya. Jadi luar biasa Rasul kita SAW mengajarkan akhlak yang tinggi, mengajarkan taklim yang sangat tinggi, dan Islam ini luar biasa. Tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang Islam ini kejam, ya. Islam ini tidak toleran dan seterusnya. Subhanallah, ada orang yang datang melakukan kesalahan, pulang membawa kesenangan, ya. Jadi di sini pun kita bisa mengambil pelajaran. Ketika ada orang yang jatuh pada kesalahan dan dia ingin bertobat, tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita malah menghardiknya, tidak boleh kita membulinya. Justru kita kasihan terhadapnya dan kita gandeng tangannya supaya tidak semakin jauh. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, poin berikutnya yang kita bahas ya adalah sunnah-sunnah apa saja yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa. Ya. Ada 6 sunnah. Yang pertama, sahur. Ini sahur harus kita perhatikan. Dan dalam sahur ada keberkahan. Rasulullah SAW berkata, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan disunnahkan sahur ya walaupun dengan seteguk air minum. Rasulullah SAW berkata, "Tasaharu walau bijar'ati ma." Sahurlah walaupun dengan seteguk air minum. Dan sunnah sahur Bapak Ibu yang Allah muliakan itu adalah diakhirkan. Ya. Ini didasari dengan hadis Anas bin Zaid bin Thabit. Dia berkata, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah." Kami sahur pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak lama kemudian kami bangkit, kemudian beliau bangkit untuk salat. Qultu, aku berkata, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Ya. Berapa jarak antara azan dan sahur? Jadi Anas ya bertanya kepada Zaid bin Thabit. Dia berkata, "Qadr 50 ayat." Sekitar 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Jadi kalau ayat Al-Qur'an dibaca 50 ayat itu kata ulama berkisar antara 15 sampai 20 menit. Nah, itulah sunnahnya sahur. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sunnahnya sahur itu kita akhirkan. Ya. Sunnahnya sahur kita akhirkan. Ya, kalau kita sahur, perhatikan subuh jam berapa. Misalkan subuh 4:30, berarti tarik 15 menit atau 20 menit sebelum itu kita sahur. Ya. Kalau sudah azan kita berhenti. Ya. Kalau sudah azan kita berhenti. Nah, jangan melanjutkan sahur kita. Tapi ada hadis kalau kita mendengar azan, ya, kalau kita mendengar azan, kemudian makanan dan minuman kita ada di tangan kita, bolehkah kita menyantap menyelesaikan apa yang ada di tangan kita? Jawabannya boleh. Ya, ini didasari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida," apabila salah satu di antara kalian mendengar azan, "wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Sedangkan bejana ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan
kebutuhannya, hajatnya. Ya, nah, ini Bapak Ibu, hadis ini harus dipahami betul-betul. Jangan sampai kita salah memahaminya. Karena ada sebagian orang ketika azan, kita azan, itu boleh kita terus makan. Bahkan ketika azan, kita masih nyantap makanan atau memulai makan. Ini keliru. Ya, alasannya belum la ilaha illallah. Harus nunggu sampai la ilaha illallah. Ini nggak benar. Ya. Hadis ini pertama Rasulullah SAW memberikan keringanan buat orang yang makan, kemudian bejananya masih di tangan mendengar azan. Bukan orang yang memulai makan. Ya, bukan orang yang memulai makan. Makanya Rasul berkata, "Idza sami'a ahadukum nida", apabila salah satu di antara kalian mendengar azan, ya, sedangkan bejana masih di tangannya belum selesai, maka selesaikan santap. Bukan kita nunggu sampai azan, ya, atau sengaja makan pas azan sampai la ilaha illallah, ya. Ini tidak dibenarkan. Dan ini juga jangan sering, ya. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang salah memahami hadis ini. Jadi ini adab yang pertama. Jadi sahur disunahkan diakhirkan. Kemudian adab yang kedua adalah al-kaffu 'anil lagwi wa rafath. Kita menahan diri dari perbuatan sia-sia, dari perkataan yang kotor, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Bukhari. Kemudian adab yang ketiga di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah al-jud, ya, al-jud wa mudarasatul Quran. Hendaknya kita suka berinfak, ya, menjadi orang yang dermawan dan suka baca Quran di bulan Ramadan. Karena Allah ingatkan, Allah kaitkan bulan Ramadan dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, di surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Makanya ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, itu malaikat, ya, setiap malam mendatangi Nabi SAW bermudarasah membaca Quran. Rasul setor baca Quran kepada malaikat Jibril, dan di tahun wafatnya beliau 2 kali dilakukan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang keempat adalah hendaknya kita menyegerakan berbuka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, oleh karena itu kalau kita biasa hidup di jalan, kita siapkan kurma di tas kita dan siapkan aqua supaya ketika dengar azan, ya, kita langsung bisa menyantap kurma dan meminum minuman kita untuk berbuka dan berdoa dengan zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu adab yang keenam, ya. Adab yang kelimanya adalah berbuka dengan yang mudah. Berbuka dengan yang mudah, ya. Jangan sampai cari sesuatu yang susah. Ya. Bisa kita lihat hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dari Anas, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Rasulullah SAW berbuka dengan kurma muda, rutab, sebelum dia sholat. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau enggak ada rutab, kurma muda, maka Rasul berbuka dengan tamarat, dengan kurma yang sudah lama, ya, sudah kering. Fa in lam takun hasawat minal ma. Kalau enggak ada juga, Rasul minum dengan air. Air Rasul minum. Ya.
Kemudian yang terakhir tadi doa yang sudah kita sampaikan, ya. Doanya adalah zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, dan hadisnya hasan riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kapan baca doa ini? Tentunya bacanya setelah berbuka. Kita ambil kurma, kemudian kita baca basmalah, makan kurma, kemudian minum, kemudian kita mengucapkan zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kita berdoa dengan doa apa saja. Karena di waktu doa, di waktu berbuka adalah waktu mustajab, jangan disia-siakan. Ini adab-adab ya yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah ini penting sekali pembahasan tentang ma yubahu lis-shaim. Hal-hal yang dimubahkan, yang dibolehkan untuk orang yang berpuasa. Apa saja yang dibolehkan? Karena sebagian orang menyangka ini nggak boleh ya ketika berpuasa. Baik, yang pertama adalah al-ghuslu litabarrud. Ya, mandi untuk mendinginkan diri supaya sejuk. Ya, supaya dingin. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud ya, dari Abu Bakar bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi al-arj yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di daerah Arj karena kepanasan, beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di kepalanya. Dituangkan oleh Rasul dengan air supaya dingin ya. Ini kata sahabat minal 'atash aw minal har, karena haus dan karena panas. Tapi enggak boleh diminum. Ya. Tapi dituangkan saja. Ini menunjukkan mandi boleh. Mandi di siang hari karena misalkan panas ya, atau cuacanya gerah ya. Karena puasa, kadang puasa cepat gerah atau panas ya. Apalagi biasa Ramadan itu panas. Yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Boleh kita berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Enggak boleh sampai masuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Laqit bin Sabrah ya, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Rasul berkata, boleh engkau melakukan istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, kecuali ketika engkau berpuasa. Ya, boleh cuma nempel, kemudian selesai. Ya, tidak sampai masuk ke dalam. Kemudian yang ketiga, ya, ini diikhtilafkan sama ulama, yakni tentang berhijamah, tentang berbekam. Ya, dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam ketika dalam keadaan berpuasa. Tetapi ulama mengatakan sepakat kalau misalkan dia tidak sanggup, takut jadi malah lemah, ya, nanti batal, maka tidak dianjurkan dan dihukumi makruh oleh ulama. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang boleh dilakukan ketika puasa adalah al-qiblatu wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsihi. Boleh mencium istri, boleh bercumbu dengan istri bagi yang sanggup menahan dirinya. Tapi kalau dia tahu dirinya tidak sanggup menahannya, takut berhubungan, maka jangan melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim, dia berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium beliau dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercumbu dengan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi ini yang keempat yang dibolehkan. Ya. Yang kelima, an yusbiha junuban. An yusbiha junuban ini di pagi hari dalam keadaan junub.
ini boleh. Ya, artinya ketika kadang suami istri di malam hari, ya, karena capek, kemudian setelah berhubungan suami istri tertidur, qadarullah pas bangun azan subuh, ya. Dia sudah ada niat untuk bangun tentunya sahur. Ini sudah niat puasa tentunya, ya. Kemudian pas azan, ya, pas azan. Nah, atau bangun jam 5 sudah kesiangan. Kalau kesiangan sesuatu yang wajar, ya. Maksudnya kalau sesekali, bukan sering. Kesiangan sesekali, kemudian apakah saya boleh melakukan puasa atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Atau ada kasus dia bangun mepet, ya, mepet waktu fajar shadik. Kalau misalkan dia sahur, dia tidak bisa mandi. Kalau mandi, ya, mandi wajib, dia akan kehilangan sahur. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan boleh sahur dulu. Sahur, kemudian pas azan mandi, ya, mandi, kemudian ke masjid bagi yang laki-laki, yang bagi perempuan sholat bisa di masjid juga, bisa di rumah, dan di rumah lebih utama sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah hadis yang sahih muttafaq alaih dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Ya, beliau berdua berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi tsumma yaktasilu wa yasum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedapatan waktu fajar dalam keadaan junub, ya, dari berhubungan dengan keluarganya, kemudian mandi dan beliau melanjutkan berpuasa. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, yang keenam, ya. Yang keenam adalah as-siwaku wat-tib wal adhan wal kuhl wal qatra wal hukna. Boleh siwakan, boleh juga pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, ya, boleh pakai celak mata, boleh pakai obat tetes mata, boleh suntik, tapi suntik yang bukan vitamin, ya. Ini boleh, ya. Karena apa? Dasarnya al-aslu fi ibahati hadhil asya al-bara'atul asliyah, ya. Jadi hukumnya hal ini tidak ada larangan. Kemudian juga di antara yang dibolehkan juga oleh ulama adalah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ngicipin makanan. Ngicipin makanan ini boleh, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ibu-ibu masak di sore hari, kemudian ini keasinan apa manis atau enggak, boleh ambil dengan jari yang bersih tentunya, kemudian diicipin manis atau asin, itu boleh. Apakah membatalkan puasa? Tidak, ya. Tapi kalau nyicipinnya 1 sendok atau 1 mangkok, baru batal puasa, ya. Tapi kalau nyicipin cuma nutul dengan telunjuk, kemudian ditempelkan di lidah, ini tidak batal puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini. Dalilnya adalah berkumur-kumur. Kita berwudu berkumur-kumur. Rasanya apa kumur-kumur? Kumur-kumur rasanya tawar, ya. Nah, begitu juga kita ketika nyicipin makanan biasanya masuk ke dalam. Ini kata ulama, ya. Ini tentang hal-hal yang dimubahkan. Inilah sekelumit tentang fikih Ramadan, ya, Bapak Ibu, dan saya minta maaf kalau penjelasannya terlalu cepat atau mungkin banyak kekurangan, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan lagi ke Pak Riza, tafadhal, barangkali
mau memandu lagi acara kita ini. Falyatafadhal mashkura. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz, Masya Allah. Banyak sekali yang kami bisa serap ilmunya. Dan juga kami sangat menghargai banyak sekali nasihat yang Ustadz sampaikan kepada kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bila mau menulis di kolom chat boleh, atau juga yang mau bertanya langsung pada Ustadz, bisa dengan memencet icon raise hand dan mengaktifkan mic-nya. Kami persilahkan. Oh, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Kami mulai dari kolom chat saja dulu. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat untuk Nabi. Ini dari Al-Ahzab ya. Baik orang yang beriman, dari Al-Ahzab. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dari Al-Ahzab. Mau menanyakan ini Ustadz, dalil di atas dijadikan dalil oleh mereka bahwanya ada sholawat di setiap salam 2 rakaat atau 4 rakaat sholat. Tarawih. Iya betul ya. Bagaimana kira-kira ini pendapatnya Ustadz ya? Baik. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Reza dan barakallahu fiik yang bertanya ya. Betul Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita bersolawat ya. Rasul juga menganjurkan kita untuk bersolawat. Para sahabat juga mencontohkan kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya tadi yang disebutkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Mereka bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Ya, surat Al-Ahzab tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ariza ayat 56. Nah, apakah dalil tersebut bisa dijadikan untuk sholawat ya di setiap kali salam 2 rakaat atau 4 rakaat dalam sholat tarawih ya? Kita jawabannya adalah dikembalikan kepada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat Al-Ahzab ayat 56 bentuknya umum. Bentuknya umum. Butuh contoh. Bagaimana aplikasinya? Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sholawat yang benar, ya, tempat-tempatnya, kemudian di mananya, ya, karena sholawat bagian daripada zikir. Dan zikir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 2. Ya, zikir ada 2. Zikir yang pertama, zikir yang mutlak. Zikir yang kedua, zikir muqayyad. Ya, zikir muqayyad itu zikir yang terikat dengan waktu tertentu, terikat dengan jumlah bilangan tertentu, terikat dengan tata cara tertentu, terikat dengan contoh. Ya, nah kalau zikir yang muqayyad, zikir yang terikat ini kita nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh nambah, nggak boleh ngurang. Ya, contoh
zikir-zikir yang ada dalam sholat. Ya, seperti misalkan ketika ruku baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ini zikir muqayyad. Kemudian ketika sujud baca apa? Ketika dia duduk dan berdoa sujud baca apa? Ketika tasyahud awal baca apa? Ketika tasyahud akhir baca apa? Ya, ada sholawatnya. Ya, ini namanya zikir muqayyad. Nah, zikir muqayyad ini kita harus menyesuaikan dengan contoh Rasulullah SAW, menyesuaikan dengan kaifiyatnya, tata caranya, menyesuaikan dengan jumlah yang ditentukan sama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita menentukan hal-hal yang tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW, maka tentunya tidak diterima. Tidak diterima. Betul kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya, kapan saja, di mana saja, bahkan dianjurkan di hari Jumat sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika dicampur dengan ibadah sholat tarawih, yang sholat tarawih sudah ada contoh dari Rasulullah SAW, ya, di sela-selanya itu harus ada sholawat, harus ada macam-macam. Ini butuh dalil khusus. Butuh dalil khusus. Ya. Makanya kata ulama, al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal ibadah itu dilarang. Hukum asal ibadah dilarang illa madal dalil ala syar'iyyatihi. Kecuali kalau ada dalil atas pensyariatan hal itu. Ya. Nah, ketika tidak ada dalil keterangan bahwa di antara 2 rakaat, di antara 4 rakaat setelah sholat tarawih itu ada sholawat, ya, maka kita tidak melakukannya. Karena tidak ada dalil. Kita tidak boleh mengatakan, Mas ini wajib ya, Mas ini sunnah ya, Mbak ini wajib ya, Mbak ini sunnah ya. Kita tidak boleh mengatakan demikian kecuali kita sudah siapkan dalilnya dari Quran dan sunnah. Dalil yang tidak umum. Gitu, dalil tidak umum. Ya. Nah, jadi ini yang bisa Anda jawab. Contoh yang lain. Contoh masalah Rasulullah SAW berkata gini, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di masjid membaca kitab Allah, bertadarus sesama mereka, kecuali turun pada mereka apa? Ketenangan, ila nazat alimus sakinah, kemudian diliputi rahmat, kemudian mereka dikerumuni malaikat, kemudian dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya umum. Apakah boleh dalil ini ya dijadikan khusus, ya, membaca misalkan ayat surat tertentu ya di hari tertentu ya dengan alasan hadis ini secara khusus, misalkan setiap malam Kamis misalkan, setiap malam Senin misalkan gitu, khusus kumpul-kumpul? Jawabannya tidak boleh, karena yang umum harus diumumkan, yang khusus harus dikhususkan, ya. Nah, dan justru kita menanyakan dalil khususnya. Apakah ada contoh dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan seperti ini? Karena tadi kita jelaskan bahwa zikir itu kata ulama ada 2 ya, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Yang mutlak kita mutlakkan, ya, dan surat Al-Ahzab ayat 56 ini mutlak, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tata cara tertentu, tidak terikat dengan jumlah bilangan tertentu, ya, maka kita umumkan. Yang muqayyad butuh dalil. Yang muqayyad butuh dalil karena butuh contoh dari Rasulullah SAW. Atau yang terikat dengan antara 2 sholat butuh contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sedikit bisa Anda jawab. Nah. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan juga mengenai waktu sahur ya Ustadz. Iya. Jadi ada keutamaan waktu sahur tadi Ustadz menjelaskan mengakhirkan waktu sahur, yaitu sekitar 50 ayat ya, 15 hingga 20 menit sebelum azan. Iya. Kami juga mendengar
mengenai itu adalah waktu terbaik untuk beristighfar ya. Betul. Jadi yang ingin kami tanyakan, ini prakteknya kira-kira bagaimana ya Ustadz? Kita makan sahur ya di 15-20 menit terakhir, tapi kita juga ingin mendapatkan keutamaan beristighfar itu. Iya. Kira-kira bagaimana saran Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, jadi memang banyak dalil ya di Al-Qur'an. Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang soleh ya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga, di antara sifatnya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Apakah bertentangan dengan sahurnya Rasulullah SAW yang mengakhirkan sahurnya sebelum subuh? Jawabannya tentunya tidak. Ya, bahkan bisa digabung. Ya, bisa digabung. Kita di sela-sela sahur bisa juga kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sebelum sahur bangun kita istighfar, ya. Bangun kita istighfar, kemudian ketika selesai makan, selesai minum, kita sambil beristighfar, ya. Jadi itu kebaikan di atas kebaikan. Menjamak dua kebaikan, mengumpulkan dua kebaikan. Sahurnya kena, istighfarnya kena. Minimalnya istighfar ada 1 kata, 2 kata, 3 kata, atau sebanyak-banyaknya. Semakin banyak beristighfar, semakin bagus. Jadi di sini ada al-jam'u bainal khairain, menggabungkan dua kebaikan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khairan Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya ya. Kami tadi lihat ada yang raise hand ya, mungkin dari saudara kami, Akhi Indra ya. Kami persilahkan kalau masih mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Silakan. Ya, ini kalau di Indonesia selamat malam ya. Kalau kami selamat pagi. Saya di Amerika Pak Ustadz. Masya Allah. Allah barik fiik. Di Amerika tadi juga. Ana pas ngajar jam 1 itu ada ibu-ibu dari Swedia tadi ngajar Zoom jam 1 sampai jam 2. Masya Allah. Di sana jam berapa Pak Indra? Di sini jam 6 pagi, 6.42. Masya Allah. Mataharinya baru keluar. Masya Allah. Allah barik fiik. Ya. Masya Allah. Saya mau tanya Pak Ustadz ya. Itu yang tadi yang membatalkan puasa Pak Ustadz ya. Saya pernah baca juga bahwa kayak suntik, terus kemudian mengenai menelan dahak itu bisa membatalkan puasa. Apa menelan dahak? Iya, mohon maaf menelan dahak misalnya gitu ya. Iya. Apakah ini juga dapat hal yang membatalkan puasa? Yang kedua kan kami di sini minoritas. Kadang-kadang kualitas makanan kami tidak mengerti, walaupun kami tidak makan babi, tapi kan mungkin ada suatu substance atau zat yang mengandung lard ya, semacam lemak babi atau misalnya kayak di kue atau dimanapun mereka bisa mencampurkan seperti itu. Apakah nantinya hal ini juga akan membatalkan puasa seperti itu? Maksudnya ya itu aja Pak Ustadz. Gimana yang anu babi itu? Maksudnya gini, kan ada beberapa makanan yang menggunakan preservatifnya itu pakai atau enhancernya itu menggunakan kayak derivat dari turunan babi lah, seperti lard ya. Lard itu kayak semacam dari minyak babi lah seperti itu ya. Walaupun kita nggak tahu padahal ini bentuknya seperti donat atau seperti kue gitu kan misalnya. Dicipin kan. maksudnya Pak? Atau Enggak, bagaimana? kita kan dapat makanan di kantor gitu kan. Kita dapat makanan di kantor, dapat snack gitu misalnya. Tapi kita nggak tahu ini halalnya seperti apa gitu kan. Pada saat buka nantinya gitu kan, pada saat buka. Apakah apakah hal ini dapat membatalkan puasa kita? Karena kan, tapi kan kita kan nggak tahu ini apakah mengandung ini apa enggak gitu ya. Karena kan ya namanya kita di perantauan kita kan ya kita makan yang disediakan oleh kantor kan di sini gitu kan. Seperti itu. Karena saya kan kerja di perminyakan, misalnya saya ke anjungan minyak kan, ya kita makan apa yang disediakan oleh koki di sana kan, kita kan nggak bisa milih-milih. Walaupun saya bilang saya nggak mau makan yang mengandung babi gitu kan, tapi kan kadang-kadang chefnya itu kan non muslim, mereka nggak kurang ngerti juga gitu kan mengenai hal detail seperti ini gitu kan. Iya. Seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik Pak Indra. Pertanyaannya Masya Allah.
ya, hal-hal yang membatalkan puasa, tentang makanan sesuatu yang dicampuri seperti minyak babi. Apakah ketika kita berbuka kemudian kita menyantap makanan tersebut bisa membatalkan puasa kita? Jawabannya adalah tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kita yakin makanan itu ada minyak babinya, itu haram. Ya, haram. Sama seperti kita mengkonsumsi yang haram setelah malam hari. Ya, misalkan makan sesuatu, minuman keras, minuman arak misalkan, ya, itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa tentunya mengurangi pahala puasa. Tapi kalau batal dalam artian kita harus mengqadha, tidak. Ya, Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, ulama bilang, sebagaimana perbuatan baik bisa menghapus perbuatan dosa juga bisa mengurangi pahala perbuatan baik, atau bahkan impas. Oleh karena itu, ketika kita ditawari tadi makanan seperti itu, ya, ada makanan lain yang bisa kita makan, ya, kita makan makanan lain, kita minum minuman lain, seperti itu. Kecuali kalau misalkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat yang mana kalau seseorang tidak konsumsi itu bisa binasa misalkan, maka itu lain masalah. Karena innal ad-dururat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang mudarat menghalalkan sesuatu yang haram, tetapi sesuai dengan kadarnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Indra, barakallahu fiik. Tadi pertanyaan saya mengenai yang disuntik gimana Pak pada saat berpuasa? Apakah membatalkan puasa dan menelan dahak? Tadi pertanyaan pertamanya. Oh iya, suntik ada dua kata ulama. Suntik ada dua. Suntik yang gizi, berupa gizi, semacam menambah makanan atau infus, ya, membuat orang yang sakit jadi kuat, semacam suplai makanan, vitamin dan seterusnya. Ini suntik yang membatalkan puasa. Ada suntik obat tertentu seperti misalkan vaksin, ya, bukan dalam rangka ngasih vitamin ke perut, bukan untuk kekuatan. Ini tidak membatalkan puasa. Misalkan suntik karena gatal-gatal atau apa, ya, ini tidak membatalkan puasa. Jadi fatwa ulama menjelaskan tentang hal itu. Kemudian tentang masalah dahak dan air liur, ya, yang sepanjang yang saya baca dari fatwa ulama, seandainya, ya, dia masih di mulut kemudian masuk lagi ke dalam perut kita, tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau sudah di luar masukkan lagi, ini jorok, maaf ya, ini membatalkan puasa, Dan tetapi sebaiknya nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah, kalau kita ada dahak, kita buang karena itu penyakit. Ya, kita buang karena itu penyakit. Jadi masalah membatalkannya itu dilihat dari kondisi dari keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Indra. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya inilah Ustaz. Ya, kadang-kadang timbul dilema buat kawan-kawan kami yang di luar negeri menemukan keadaan-keadaan yang mungkin tidak atau jarang ya ditemui kita yang ada di dalam negeri. Kami ingin menambahkan Ustadz, ini juga sebuah pertanyaan. Ada yang pernah bertanya kepada kami yang tinggal kebetulan itu di bagian utara, sebelah utara bumi ya, jadi dia di negara Norwegia, Ustadz. Dia ini bertanya, sebenarnya kalau dia ada di negara yang di belahan utara bumi itu, yang minoritas juga ya, kaum musliminnya sangat sedikit, itu dia tanya karena di situ itu waktu siangnya sedikit sekali, Ustadz. Jadi sangat sedikit sekali gitu. Jadi dia menemukan waktu siang itu hanya 2 atau 3 jam, Ustadz. Dia tanya, kalau begitu caranya dia mengikuti
waktu sahur dan waktu berbuka itu kemana? Ada yang bilang bahwa mengikuti negara Islam terdekat, misalnya Turki. Tapi ada juga yang bilang bahwa boleh mengikuti negara yang dekat dengan lokasi dia, yang banyak berpuasa, misalkan dengan Inggris, atau mungkin dengan Belanda. Nah, kira-kira bagaimana ini pendapat Ustadz ya? Iya. Nah, kalau begini, seandainya memang waktu siangnya masih ada dengan waktu malamnya, ya, maka untuk kehati-hatian itu masih dihitung waktu siangnya, masih wajib berpuasa sesuai dengan terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena aturan puasa itu fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, bercampur, makan, minum, silakan makan sampai datang fajar, ya. Kemudian summa atimus siyama ilal lail. Kemudian puasa sampai datang maghrib, ya, sampai terbenam matahari. Kalau masih ada seperti ini, ya, untuk kehati-hatian, maka dia lakukan itu. Tapi kalau misalkan di daerah yang misalkan siang terus, ya, siang terus, maka mengambil waktu yang terdekat, waktu di negeri yang paling dekat dengan dia. Misalkan sama Inggris atau Belanda, ya, yang mungkin puasanya berapa, 18 jam kali ya, atau berapa itu, nah, itu bisa diambil waktu itu, ya. Itu kalau misalkan memang di sebagian negeri itu kadang siang terus, kadang malam terus, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustadz, nah, ini kebetulan kan kami masuk musim dingin nih, karena kita di bagian selatannya di hemisfer ya. Nah, itu musim dingin kan mataharinya lebih sedikit nih. Apakah kita ikutin matahari apa karena kan ajan nggak kedengeran juga di sini gitu, nggak ada orang ajan di sini gitu kan. Ya, itu apakah kita sesuai dengan 12 jam seperti Indonesia, apakah kita ya ikuti? Itu mataharinya berapa lama, Pak? Ya kalau lagi musim dingin ya paling cuman berapa jam ya, dari jam misalnya jam 7 baru muncul mataharinya, jam 4 udah mulai gelap. Jam 7 pagi. Ini pagi ya? Iya. Jam 4 sudah gelap. Oh, iya. Enggak, sudah mulai. Sudah mulai gelap. Kita ikut, kalau misalnya mataharinya masih terang, kita ikut negara yang di situ. Ya. Oh, jadi, ikut negara di situ ya? Iya, ikut negara situ. Karena patokannya matahari. Jadi Allah berfirman, ya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Jadi kalian boleh bercampur, kalian boleh makan, minum sampai terbit fajar. Kemudian ketika terbit fajar, maka kalian menahan diri. Terus lakukan puasa, sempurnakan puasa sampai terbenam matahari, sampai malam. Ketika matahari terbenam, selesai. Misalkan mataharinya fajarnya jam 7. Seperti misalkan di Belanda, misalkan ya, pernah anak ke Belanda di Amsterdam sebulan di sana. Itu pernah pas musim salju jam 7 kita sholat subuh. Dan sholat subuh, kemudian ya sekitar seperti yang antum bilang, lebih cepat waktunya. Tidak apa-apa kita puasa sampai terbenam matahari. Jadi sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Indra. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Nah. Baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Akhi Indra yang ada di luar negeri. Memang jadi satu kondisi yang berbeda ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Allah ibarik fiik Indra. Nah, kami persilahkan kepada kawan-kawan yang lain ya, jamaah, ada yang ingin bertanya kembali, bisa menulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Kami persilahkan. Oke, kalau belum ada,
kami ingin membacakan juga pertanyaan mengenai istinsyak yang kalau kita wudhu ya Ustadz. Iya. Jadi kalau di saat kita sedang puasa Ramadan ya mungkin nggak puasa Ramadan saja ya, di puasa-puasa sunnah juga. Iya. Ini sebenarnya teknik istinsyak ini bagaimana ya Ustadz ya? Kan sunnahnya kan kita memasukkan air secara kuat ya, Iya. apa namanya, ke dalam lubang hidung kita itu, kemudian membuangnya gitu. Tapi ini kan beresiko ya itu sedikit banyak mungkin ada yang ketelan gitu Ustadz. Iya. Kami mohon sarannya Ustadz. Kira-kira enak apa baiknya bagaimana ini ya? Iya. Bagus sekali Pak Riza, Masya Allah, barik fik. Tadi Rasulullah SAW bilang wabalik fil istinsyak illa an takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak kecuali ketika dalam keadaan berpuasa. Tekniknya adalah kita ambil air dengan tangan kanan kan, seperti contoh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita masukkan sekaligus ke mulut dan hidung, tapi jangan disedot. Sedotnya kalau mau sedot pun kasih sedikit aja, ya, kumur-kumur, kemudian buang lagi. Jangan kita sungguh-sungguh, ya. Kalau misalkan ada yang masuk sampai ke hidung sini, insya Allah tidak membatalkan puasa, ya. Seperti itu Pak. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudah kita ya untuk mengamalkan ini ya. Amin. Kadang secara tidak sengaja masuk juga dikit. Ini perlu latihan juga Ustaz ya. Iya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang masih ingin bertanya. Kami masih punya waktu sedikit. Insya Allah Ustadz juga masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand, kami persilahkan ya kepada ukhti kami ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu, silakan. Afwan Pak Ustadz, mau nanya dong Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya doa untuk berbuka puasa itu yang zahabas sama itu atau Allahumma lakasumtu sih Pak Ustadz? Iya Ibu. Barakallahu fiik. Baik. Jadi itu saja Ibu. Ada yang lain? Sementara itu dulu Pak. Tadi ada beberapa sih cuman lupa. Oh Masya Allah. Allah barik fiik. Jadi di antara adab ya puasa berdoa ketika berbuka ya. Nah, di antara penjelasan ulama yang ada dalilnya ya adalah mengucapkan doa yang tadi disebutkan ketika membahas tentang adab-adab berpuasa, zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, artinya zahabadh-dhama' telah hilang haus ya. Dhama lapar juga masuk, wabtallatil 'uruq kemudian telah basah ya urat tenggorokan sini, wa thabatal ajru insyaallah. Dan pahala telah tetap insyaallah. Jadi semuanya telah basah, kemudian hilang dahaga dan hilang lapar, hilang haus ya. Ini hadis tadi dari Ibnu Umar ya. Tadi Ana bacakan hadis ini dan hadisnya hasan derajatnya ya, dari hadis riwayat Abu Dawud ya Ibu, di nomor 2340 di Sunan Abu Dawud. Dan ketika ada hadis yang sahih, tentunya kita lebih bagus kita menggunakan apa yang ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya, saya belum tahu tentang hadisnya, ya, tentang keterangannya apakah boleh atau tidaknya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita waktu buka itu mau begitu mau minum atau makan itu bismillah dulu aja ya Pak Ustadz? Iya, bismillah dulu. Habis itu baru kita baca yang zahabas sama abtalatil uruq
Itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Oh gitu. Kenapa dari kecil kita diajarin Allah Allah Iya. laka sumtu itu ya. Oke Pak Ustadz, ya silakan. Baik, Ibu. Allah barik fiik. Baik Ustadz, sebenarnya waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Ada sedikit satu pertanyaan saja Ustadz ya. Iya. Mohon diberikan waktu sedikit saja nih Ustadz. Ada beberapa pendapat ya, ada pendapat yang menyatakan bahwa niat puasa itu bisa diucapkan untuk niat 1 bulan. Nah, ini sebenarnya sahih apa enggak nih Ustadz ya? Iya. Apakah memang ada demikian? Ataukah kita per hari ya? Niatnya memang harus per hari gitu, Ustaz ya. Iya. Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik, Pak. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh niat untuk 1 bulan. Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi boleh kita puasa Ramadan niatkan sampai 1 bulan. Hanya saja ketika kita putus puasa misalnya karena sakit atau karena safar bepergian ya, maka kita harus niat lagi baru. Misalkan sakitnya 5 hari. Setelah 5 hari kita niat lagi. Niat untuk melakukan puasa lagi. Gitu. Nah, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena niat kan di awal sebelum dia melakukan ibadah. Dan ini ada fatwanya dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tadi hanya saja kalau misalkan Bapak safar, misalkan ke luar negeri atau keluar kota, kemudian tidak berpuasa, ketika mau berpuasa lagi, ulama bilang harus niat lagi baru. Karena sudah terputus niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustadz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ini, sangat membuka wawasan kita semua ya, insya Allah. Karena waktu sudah lewat dari jam 6 sore, sudah waktunya kami akhirkan kajian ini Ustadz. Iya. Ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz buat kajiannya yang syarat ilmu ini. Berikut juga buat nasihat-nasihatnya. Masya Allah, ini sangat berharga buat kami semua. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dengan Ramadan tahun ini ya Ustadz ya. Amin. Dan memudahkan untuk kita banyak beramal soleh. Dan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Thayyib, selanjutnya kami persilahkan Ustadz barangkali untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Iya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian di sore hari ini. Di antaranya tadi tentang buka ya, ada doa zahabat dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah telah hilang dhama, kemudian telah basah urat-urat ya, dan tetapnya pahala insyaallah taala. Ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan apa yang sudah kita pelajari juga mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya minta maaf atas banyaknya kekurangan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan pahala, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya kelak, dan diberikan umur panjang dalam ketaatan, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari musibah, dan diberikan kesehatan, kemudian dimudahkan dalam mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali. Sekali lagi saya minta maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.